Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN di Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, saya Sulastri, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan biologi di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 18 Luwu dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk mulai doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan anak-anakku mendengar namanya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Anastasia, hadir Bu. Adisti, hadir Bu. Perhatian. Siap. Ibu akan memberikan kalian sebuah motivasi. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati diam-diam. Diam. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Semangat. Ya, anak-anakku, Ibu akan menampilkan sebuah video pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian menyimak video yang ada di atas. Ya, itu adalah video yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anakku sekalian berdasarkan hasil yang kalian lihat, hasil literasi kalian dengan apa yang Ibu tampilkan. Nah, kira-kira video apa yang tadi Ibu tampilkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Tasya. Video orang sedang makan, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, tadi itu adalah video seseorang yang sedang makan. Nah, ada lagi yang lain yang menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Galang. Jadi tadi itu merupakan video yang menampilkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, benar sekali. Berikan 2 tepukan kepada 2 orang teman kalian. Ya, anak-anakku, jadi video yang tadi kalian simak adalah video mengenai sistem pencernaan khususnya pada manusia. Nah, bagaimana proses makanan masuk ke dalam tubuh kita, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anakku terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, melalui kegiatan pembelajaran, mengamati video, mempelajari PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menemukan perilaku religi, aktif bertanggung jawab, dan kerjasama. Itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita
mananya. Kelompok satu ada Disti. Silakan di sini ada Rahman. Kemudian ada Andra dan Aliadi serta Rihab. Silakan. Kelompok dua ada Yuni Dara, ada Nurul Hukmi, kemudian ada Feby dan Fikri. Silakan ke kelompok dua, nak. Kelompok tiga ada Galang, ada Nur Alam, Andi Maulana dan Nur Aida. Nah, selanjutnya di kelompok 4, silakan bergabung di kelompok 4. Jadi anak-anakku, Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini berisikan soal-soal yang akan kalian jawab. Di dalam ini juga sudah terdapat video yang diselipkan. Jadi kalian bisa menonton video tersebut melalui HP kalian. Kemudian silakan anak-anakku merumuskan masalah sendiri yang kalian temukan dari video tersebut. Dan ketua kelas, tabena ini buku silakan dibagi per kelompok saja, 2 satu kelompok. Silakan berembuk dulu, berembuk. Kemudian yang punya HP silakan dinaikkan. HP ini kita gunakan untuk melakukan browsing Google untuk mencari jawaban pada LKPD dan melakukan kajian literatur pada buku dan HP. Perhatian. Siap. Ya, jadi anak-anakku silakan kalian berdiskusi
diskusinya. Di sini lambung, di sini hati. Yang mana susah, yang mana susah sih? Pertama makanan masuk ke mulut dia, habis itu tembus ke kerongkongan. Ingat bedakan yang ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kalau kerongkongan tempatnya masuk makanan, kalau tenggorokan dia di saluran pernapasan. Habis itu ada hati, ini hati, lambung, kantung empedu, usus halus yang ini, lalu usus besar. Ya. Oke, perhatian. Ya. Ya, kita akan memulai presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan siapa yang ingin melakukan presentasi? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, pertama-tama kami mengamati video yang ada di LKPD. Kami membukanya dengan link yang tertera di LKPD ini. Selanjutnya, rumusan masalah kelompok 1. Bagaimana proses masuknya makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh? Setelah kami mencari jawabannya di internet, yaitu makanan pertama kali masuk melalui mulut
dan di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Baiklah, selanjutnya ada beberapa bagian pencernaan di LKPD ini. Yang pertama, mulut. 2. Kerongkongan. 3. Hati. 4. Kantong empedu. 5. Lambung. 6. Pankreas. 7. Usus halus. 8. Usus besar. 9. Rektum. 10. Anus. Yang ketiga, identifikasi fungsi organ-organ sesiam pencernaan, yaitu 1. Mulut, berfungsi untuk mengunyah makanan agar lebih mudah ditelan. 2. Kerongkongan, berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. 3. Hati, berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah. 4. Lambung, berfungsi untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. 5. Usus halus, berfungsi menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, analisis enzim yang dihasilkan organ sistem. Yang pertama ada kelenjar lidah. Enzim yang dihasilkan yaitu amilase, berfungsi mengandung amilum sarfati menjadi glukosa. Yang kedua, lambung. Enzim yang dihasilkan pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, pankreas. Enzim yang dihasilkan tripsin dan trimopepsin, berfungsi untuk mencerna protein. Yang keempat, usus halus. Enzim yang dihasilkan sukrosa, berfungsi memecah sukrosa menjadi gula sederhana. Selanjutnya yang kelima, bersama dengan anggota kelompok kami lakukan studi literatur dan berbagai sumber mengenai perbedaan pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi yang terjadi pada organ pencernaan. Sistem mekanik, yaitu pencernaan mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dalam proses fisik halus dalam proses seperti mengunyah atau menghancurkan. Pencernaan kimiawi merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Jadi kesimpulan kami yaitu sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepukan luar biasa untuk kelompok 1. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 3. Yang lain silakan fokus dan memperhatikan teman-temannya melakukan konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan rekan saya di sini berdiri perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Langsung saja, di dalam LKPD terdapat sebuah link video yang perlu kita amati. Nah, setelah kami mengamati, kami mencoba menjawab soal-soal dari LKPD. Soal pertama, kita disuruh membuat rumusan masalah sesuai dengan video yang kita amati tadi. Nah, rumusan masalah yang kami dapati dari mengamati video tersebut ialah bagaimana proses pencernaan manusia di dalam tubuh manusia. Jawabannya, makanan pertama kali masuk melalui mulut, di dalamnya akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu setelah melalui beberapa proses, makanan yang tadi dicerna akan berakhir menjadi feses dan akhirnya dibuang keluar dari dalam tubuh kita. Untuk soal yang kedua, setelah mengamati video tersebut, lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan yang ditujukan. Nah, gambarnya telah ada di LKPD kita masing-masing. Bisa kita lihat bersama-sama. Nomor 1 menuju ke arah mulut, nomor 2 menuju ke arah kerongkongan, nomor 3 menuju ke arah hati, 4 kantong empedu, 5 lambung, 6 pankreas, 7 usus halus, 8 usus besar, 9 rektum, dan nomor 10 adalah anus. Untuk soal nomor 3, bersama anggota kelompokmu, identifikasi fungsi organ-organ sistem pencernaan berikut pada tabel yang telah disediakan. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut, berfungsi mengunyah dan memproses makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kedua ada kerongkongan atau esofagus, berfungsi mendorong makanan dan cairan menuju ke dalam lambung. Lalu ada lambung, lambung berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menyerap zat-zat makanan. Lalu ada usus halus, menyerap nutrisi dan makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
Lalu kemudian ada usus besar, berfungsi mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Untuk soal nomor 4, bersama anggota kelompokmu, analisislah enzim yang dihasilkan organ sistem pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah. Salah satu enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase, berfungsi untuk memecah pati menjadi gula. Lalu ada kelenjar lambung. Enzim yang dihasilkan antara lain adalah klorida, berfungsi untuk memecah protein dalam makanan. Lalu ada kelenjar di pankreas. Salah satu enzim yang dihasilkan adalah enzim lipase. Dia berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan menjadi gliserol. Lalu ada kelenjar usus halus. Salah satu enzim yang dihasilkan adalah enzim maltase, berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Lalu untuk soal nomor 5, bersama dengan anggota kelompokmu lakukan studi literatur dari berbagai sumber mengenai perbedaan pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi yang terjadi pada organ pencernaan. Untuk pencernaan mekanik sendiri ialah pencernaan dengan mengubah partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Untuk proses pencernaan kimiawi merupakan perubahan dari makanan dari zat-zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya melalui presentasi yang teman-teman kalian tampilkan atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya Bu. Ya, lihat. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan disimak. Tadi kami tidak mendengar kesimpulan akhir dari presentasi kalian. Bisa kalian paparkan kembali? Silakan kelompok 3. Oke. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya lupa memaparkan kesimpulan saya tadi. Jadi langsung saja saya beritahukan di sini. Untuk kesimpulan dari kami merupakan sistem pencernaan terbagi menjadi beberapa bagian organ, yaitu mulut, kerongkongan, hati, kantung empedu, lambung, pankreas, usus besar, rektum, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan serta tempat mengunyah makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, mungkin sederhananya seperti itu. Sekian dari saya. Ya, jadi bagus sekali jawabannya. Kita berikan tepuk luar biasa untuk kedua kelompok. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Bu, Saya silakan Meski. saya akan bertanya ke kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, bisakah kalian menyebutkan beberapa penyakit tentang sistem pencernaan? Ya, kelompok 1 pertanyaannya adalah tentang penyakit. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baiklah, jadi ada beberapa penyakit tentang sistem pencernaan, yaitu batuk empedu, konstipasi atau sembelit, diare, wasir atau hemoroid, dan masih banyak lagi. Sekian. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bisakah kalian menjelaskan pengertian dari pencernaan? Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengertian pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan dalam. Jadi saya ingin menambahkan penjelasan tentang sistem pencernaan kita, terutama di bagian leher. Jadi di bagian leher kita itu terdapat dua saluran, yaitu saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Saluran kerongkongan berfungsi sebagai saluran pencernaan kita, sedangkan saluran tenggorokan berfungsi sebagai saluran pernapasan kita. Jangan sampai tertukar. Di antara dua saluran itu terdapat namanya katup epiglotis. Katup epiglotis ini membuka dan menutup ketika terjadi proses pernapasan ataupun proses pencernaan. Ya, sekian dari saya. Benar sekali. Jadi ibu tambahkan sedikit. Jadi di bagian saluran pencernaan, tepatnya di leher, seperti yang dikatakan teman kalian dalam, ada dua saluran di bagian leher kita. Yang satunya kerongkongan dan yang satunya tenggorokan. Jadi ada nakut. Kalian harus bisa membedakan fungsi dari kedua saluran ini. Kalau kerongkongan itu berarti jalur lewatnya makanan dan minuman. Kalau tenggorokan berarti dia saluran pernapasan. Benar sekali. Kemudian di bagian leher juga terdapat
pencernaan dan pernafasan terjadi. Nah, berikan tepukan luar biasa untuk kita semua. Luar biasa. Dan biologi Luar biasa. ya, anak-anakku, di akhir pertemuan kita, Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi mengenai pelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak. Nah, ini dia. Jadi, pencernaan makanan itu dalam saluran terbagi menjadi dua, seperti tadi yang kalian temukan di internet dan buku paket. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Jadi kalau pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Sedangkan pencernaan mekanik itu pencernaan yang tidak melibatkan enzim. Nah, ini ada saluran-saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian menuju ke lambung, menuju ke usus halus dan usus besar. Terakhir dikeluarkan melalui anus. Nah, ini ada kelenjar ludah yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, usus halus sendiri terdiri menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada usus 12 jari. Kemudian ada lagi istilah usus kosong. Nah, usus kosong sendiri merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum makanan diserap. Dan yang terakhir ada usus penyerapan. Nah, apa itu usus penyerapan? Yaitu usus terdapat pada jonjot-jonjot usus yang disebut dengan pili. Pili ini berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Nah, setelah dari usus halus, makanan yang kita makan akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan terjadi pembusukan makanan sebelum dikeluarkan menjadi feses. Nah, itu dia penguatan materi kita pada hari ini. Kita menuju ke kesimpulan. Nah, apa kira-kira kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Nurul. Jadi kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini yakni sistem pencernaan terbagi menjadi beberapa bagian organ, yaitu mulut, kerongkongan, hati, paru empedu, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan serta tempat mengunyah makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan telinga. Ya, bagus sekali kesimpulan teman kalian. Jadi itu adalah kesimpulan mengenai pelajaran kita pada hari ini. Berikan tepukan luar biasa untuk kita semua. Luar biasa. Nah, yang terakhir ada refleksi pada aplikasi Jamboard. Anak-anakku sekalian, silahkan mengambil HP-nya, kemudian membuka aplikasi Jamboard. Dan silakan mengisi refleksi pada link yang telah Ibu bagikan di grup kalian. Silakan diisi refleksinya, nak. Kemudian yang tidak memiliki HP silakan ditulis manual saja. Silakan dibuka linknya, kemudian diisi refleksi kalian pada hari ini. Ya, anak-anakku, silakan diisi refleksi pembelajaran kita pada hari ini melalui aplikasi Jamboard. Kemudian silakan dibuka link yang telah Ibu sematkan pada grup yang telah Ibu bagikan. Nah, bagi yang tidak memiliki HP, silakan diisi manual melalui kertas yang telah Ibu bagikan. Silakan diisi, nak. Oke, terima kasih. Refleksinya sudah ada yang masuk. Nah, untuk kelas silakan dikumpulkan LKPD dan buku paketnya. Kita akan masuki bagian penutup di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang manual silakan dikumpulkan. Buku paket silakan dikumpulkan. Refleksi sudah ada yang masuk. Ada
sampelnya juga sudah dikumpulkan. Ya, kita sudah memasuki penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada hari